Gunung Gending, Gunung Andong, Gunung Curah Manis, Gunung Batu dan Gunung Gumitir. Merupakan pegunungan yang membentang dari sisi utara ke selatan dan sekaligus menjadi penanda batas antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember. Pegunungan tersebut berada di sisi barat daya lereng Gunung Raung, dengan rata-rata ketinggiannya berkisar antara 900 sampai 1030 meter di atas permukaan laut. Tanahnya yang subur, mengundang banyak warga untuk bercocok tanam di daerah tersebut. Kopi. Sejak tahun 1920-an saat Belanda mulai membuka lahan perkebunan kopi di daerah Malangsari, satu persatu warga mulai membuka lahan secara swadaya di daerah ini untuk kemudian menetap dan bermukim di daerah tersebut yang kini bernama Dusun Lekap, Desa Banyuanyar, Kalibaru, Banyuwangi Barat. Dari lembar peta topografi berjudul Sumber Jati, yang saya amati dan pelajari, sepertinya dari pegunungan ini tersaji pemandangan indah karena berhadapan langsung dengan Gunung Raung di sisi timur laut serta hamparan kebun kopi di sekitarnya. Dari lembar peta itulah rasa penasaran saya bermula. Lekap adalah nama dusun yang menjadi titik awal perjalanan kami bernavigasi. Dan bagaimana hasil perjalanan saya di lapangan? Ayo kita simak sekilas video ini. Kita sekarang di mana, Dek? Ini bang, kita di titik biru yang ini mau ke puncakan yang 1030. Sekarang kita berada di pertigaan Jalan ya? ya, pertigaan jalan. Puncak mana sih? Puncaknya ini 1030. Yuk, kita lanjut ke kiri ya. Kita mau ke gunung-gunung itu tuh, puncak-puncak gunung itu. Aliran mana nih, Dek? Kita tadi. Aliran air yang mana nih? Ini yang ada di kota bang. Kita di sini sedang melewati sungai. Berarti ini udah aliran terakhir yang kita sebangin, ntar? Ya, yang ada di kota ini terakhir. Oke, wis lanjut. Mulai nanjak terus, Dek. Jalannya mulai menanjak, tapi ada cocorannya ya. Karena dia buat ngangkut hasil kopi supaya mudah. Ini swadaya masyarakat. Itu daerah selatan Malangsari ya, Cik. Daerah pegunungan itu daerah Malangsari. Perkebunan kopi Malangsari. Jalannya nanjak terus, tapi dikit lagi lumayan asik jalannya. Nanjak bonus, banyak bonus meeting ya. Pemandangan juga oke. Yang kita cari pemandangan melihat Raung. Nah, nanti dapat kita lihat saja. Itu Raung ya, udah kelihatan? Iya. Kalau di pagi ini tadi keren ya. Tertutup setengah sama punggungan itu.
Kita mau ke sana, ke puncak yang di sana. Masih lewat lorong-lorong pohon kopi. Ya, di petak masih motong air. Enggak bang, di petang masih jauh yang aliran air. Loh, ini lembah. Ini. Oh, ini malah ada jalur trekking. Jadi kalau naik gunung trek begini nih, itu rawan kita terserang dehidrasi atau kurang cairan. Harus banyak mengkonsumsi air bening. Mulai masuk hutan. Jalan dia ketutup. Langkain aja. Padahal ada jalannya, Dik. Apa? Padahal ada jalannya. Cuma ketutup aja. Mau. Codot ya pada terbang ya? Kelelawar kan itu, codot. Jadi kita udah sampai di simpang. Kalau ke kiri 1001, misalkan 1001. Kalau ke kanan itu ke 1030. Kita ambil yang ke kanan ya. Nah itu dia puncaknya. Itu tuh pohon. Paling pohon kopi liar ya, Dik. Tapi masa lihat itu? Kan itu bisa jadi kebawa binatang, luwak atau apa kan. Biji kopinya dimakan terus bokernya di hutan. Jadilah pohon kopi. Si jalan-jalan di puncak ini tak seindah yang dibayangkan, Dik. Tertutup. Nah itu kan ada lagi jalannya, lebar. Kita menuju ke puncak 1030. Banyak ini, Dik, buah medinilla ya. Kita mau nyampe 10.30 nih, Dik. Kalau kita ukur berapa tuh? 0,09. Lah, 9 meter lagi berarti. Ya udah, lanjut. Yuk. Assalamualaikum. Kayak ini nih, kayak gapura aja. Ada sampah aja. Tanda kehidupan bang. Tanda kehidupan dulu nih. Indonesia aku di mana-mana sampah. Sampai puncak ke depan ya? Ya bang, betul aja. Oke. Monggo, dilanjut. Ini kita udah di 10.30 aja. Iya. Terus
Terus ini titik biru. Nah ini kan puncak paling tinggi 1030 nih di antara bukit-bukit ini. Nah ini 1001. Tadi kita dari sini. Sekarang yang paling tinggi 1030 dan ternyata ini ada ini Jack nih. Ini ada batu bata nih. Kelihatan kan? Kelihatan. Ini batu bata Jack. Ini juga. Ini dulunya ada patok triangulasi berarti Jack. Bikinan Belanda. Iya, ini patok ketinggian. Kalau orang Indonesia ngapain bikin ginian? Tuh, udah hancur ya. Iya. Nah, ini buat ini patok ini. Terus itu yang seperti besar. Yo. Bisa di, nah ini batanya besar Jack. Jadi biasanya di puncak yang paling tinggi itu ada patok triangulasi yang dibikin saat pemetaan oleh Belanda. Termasuk mungkin ini salah satunya. Oke, kita ngopi dulu. Nah bongkar satuin deh coba patok. Ya kan? Masa kuburan Jack? Logika dari mana coba orang ngubur ke atas puncak begini? Gawannya juga angel Jack. Ini kalau di peta lama, di peta Army Map Service atau AMS, ada Jack biasanya segitiganya, apa tanda ketinggian tuh ada segitiga di dalam peta. Jadi di sininya ada yang sudah dibangun. Cuma kalau mitosnya dulu disangkanya bawahnya harta karun tuh. Biasanya kalau puncak terus ada bolong growong gitu ya, digali, itu disangka harta karun bawahnya, digali lah sama orang. Kalau masih mending kalau mitosnya kuburan. Kalau mitosnya kuburan itu dikasih nisan Jack. Kayak di Gunung Salak gitu tuh. Jadi coba orang siapa kiai apa ulama mana yang meninggal terus dikubur naik Gunung Salak? Atau kesinilah ini 1030 nih kan? Gotongnya yo lumayan. Makan dulu deh. Ayam kampung titik. Ini Bang. Iya, mantap. Kampung. Habis makan baru kita teh atau ngopi di puncak 1030. Ayam chicken. Kita numpang makan chicken. 1030. Tadi saya masukin tisu kan ya? Ada Bang. Ini saya kurangin nasinya deh biar nggak sisa-sisa. Dari kurangin masih banyak. Biar tak kelamaan. Nggak tega kayaknya. Kita sampean lapar. Makan dulu guys. Naik gunung, turun gunung. Lu kira nggak capek? Oh yo, sekarang kita berada di puncak 1030 di daerah Kalibaru. Nah ini sebetulnya di daerah perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember ya. Jadi ada pegunungan kecil. Di sini ada Gunung Curah Manis, ada Desa Sidomulyo Jember. Nah ini Kabupaten Banyuwanginya kita tadi berawal dari mana sih tadi? Tadi Kalibaru di Lekap. Iya maksudnya dari Kalibaru terus ke Lekap Lor, Lekap Kidul ya Lekap. Terus ini daerah Dusun Sumber Baru. Kita mulai dari situ. Sebetulnya saya tuh pengen dari sini bisa ngeliat Gunung Raung tuh lebih jelas. Ini kalau ada terbuka, tapi ya emang sayang gitu. Jangan dibuka. Kecuali ada yang memang terbuka, saya lihat view-nya ke arah sana. Arah sana itu Gunung Raung. Nah ke arah timur, sana ya. Sana udah barat. Nah, sana barat, sana Jember, sana Banyuwangi. Kita tadi berawal dari ketinggian 580.
sumber baru Lekap itu 580, sekarang 1030 ya, kurang lebih kita naik bukit itu 500 meter ya. 500 meter lah itu. Lalu di peta ini ada warna putih, terus ada vegetasinya, itu ternyata kebun kopi di sini. Jadi dari tahun, kalau peta ini aja diperbarui tahun 90, berarti dari tahun 90 itu ini udah ada kebun kopi gitu deh. Udah lama berarti ya, Bang? Iya, itu masih ini sih, jajaran sama apa daerah kopi itu sana? Malangsari. Malangsari. Mungkin dari awalnya dari Malangsari tuh. Kita ke Malangsari tuh. Malangsari itu kebun kopi peninggalan Belanda tuh. Jadi kalau kita ada orang yang nanya, atau mungkin kalau teman-teman nanya ngapain sih kita bernavigasi begini ya kan? Sebetulnya buat saya nih navigasi itu olahraga dan olah pikiran. Kalau naik gunung kan olahraga aja, olahraga dan dibilang petualangan kalau belum tahu. Tapi kalau udah tahu namanya wisata petualangan. Nah kayak gini-gini kan saya kamu sama sekali belum tahu kan, tempat yang bakal kita tuju itu puncaknya seperti apa, kayak gimana sih, jadi menimbulkan teka-teki dari beberapa tempat. Jadi kesimpulannya tuh ini saya tuh olahraga lah, seminggu sekali olahraga, bernavigasi. Nah bernavigasinya ini olah pikir, olah otak. Jadi bukan cuma otot doang yang kita olah olahraganya, tapi otaknya juga kita olah. Kalau kita bernavigasi itu kan membaca kontur, membaca arah mau kemana, tujuan kita jelas mau kesini, mau ada apa sih di puncak itu. Oh kalau dari puncak itu kan kemungkinan kalau di peta bisa melihat Gunung Raung ya. Ternyata tadi kan memang kelihatan. Dan kalau kita bisa membaca iklim dan medan, jadi misalnya, oh ini kayak tadi tuh, harusnya kalau tadi kita startnya pagi itu, kita startnya setelah subuh misalnya, nah itu pasti dapat tuh pemandangan yang bagus. Cuma maksudnya ini kan kita juga harus paham sama kondisi cuaca. Kita pakai strategi ya. Karena ternyata cuaca di Glenmore Kali Baru itu susah ditebak gitu. Nggak nentu. Jadi kan padahal udah musim kemarau kan, musim panas, juga tetap hujan. Nah itu hal-hal yang pengen saya sampaikan. Kalau mungkin teman-teman nonton beberapa video kita 1, 2, 3 lah ya jalan-jalan tuh. Jadi kalau dapat tempat yang bagus kan kita bisa rekomendasikan untuk wisata petualangan, naik bukit-bukit kecil tidak terlalu tinggi tapi view-nya bagus. Ya, itu akan kita rekomendasikan ke ya teman-teman yang membuka produk jasa wisata. Gitu. Karena kan dulu Kali Baru Glenmore itu dikenal dengan wisata agrowisata ya. Nah ternyata petualangannya juga bagus. Karena Banyuwangi itu dikelilingi banyak hutan Gunung Raung, terus sampai ke Pegunungan Ijen, Gunung Ijen, Gunung Merapi, sampai ke hutan Baluran, terus hutan Alas Purwo, sampai hutan Merbabu. Itu sekeliling kita. Sekeliling Banyuwangi itu banyak hutan. Dan itu potensial sekali untuk dijadikan destinasi-destinasi wisata petualangan. Kalau udah hutan gunung otomatis sungainya juga bagus tuh. Sungainya bagus, sungainya juga potensial banget untuk dijadikan wahana rafting, haring jeram, kayak bahkan yang kecil sampai tubing gitu. Nah itu lalu perkebunannya sendiri juga kalau tidak dirubah-rubah, maksudnya kayak yang sekarang berubah jadi tebu tuh, kebun tebu jadi buat konsumsi pabrik gula. Itu kan dulunya coklat, dulunya karet. Pabrik coklatnya sudah nggak produktif, pabrik karetnya sudah tidak produktif, dan itu kan apa ya, ternyata BUMN itu yang mengelolakan. BUMN itu perhutani itu BUMN, perkebunan itu juga BUMN, PTPN itu. PT Perkebunan Negara. Nah itu selain hasilnya perhutani sama PTPN, hasil tani dan hasil hutannya, itu sekarang kan bisa dikelola tuh wisatanya. Dan harusnya kalau kita ngejelajah kayak gini dapat spot-spot bagus. Bahkan sekarang kan udah ada tuh spot para layang. Mungkin bukan cuma satu bukit, ada beberapa bukit yang bisa dijadikan buat spot para layang. Kalau ini kan maksudnya di kecamatan Kali Baru ya. Nah mungkin ada bukit lagi di sebelah sana tuh yang kemarin kita Gunung Lembu itu, kita masuk ke kecamatan Glenmore. Jadi di satu kabupaten Banyuwangi bisa jadi ada beberapa spot untuk para layang. Banyak yang bisa dikembangkan. Nah poin dari semua itu maksud saya, kalau wisatanya bisa berkembang, terutama wisata-wisata petualangan, kan berarti efek dominonya terus Jack. Efek domino itu artinya rentetan dari itu. Ya udah otomatis kalau wisatawan datang, hotelnya harus ada, sarana akomodasinya harus ada, sarana tempat makannya, rumah makannya, warung makannya, kulinernya harus ada, jasa transportasinya harus ada. Kan banyak lagi lah yang
tempat kafe-kafe, ngopi-ngopi buat turis datang, banyak yang terkait otomatis, jasa guide, jasa porter dan lain-lain. Dan mungkin sampai ke apa souvenir-souvenir, oleh-oleh lokal bisa kita produksi. Nah mungkin para pemangku kebijakan supaya inilah melek matanya kepikir gitu. Dulu sih katanya zaman gubernurnya bupatinya Mas Pak Anies itu salah satu apa namanya sih programnya itu wisata, ya membuka sebanyak mungkin destinasi wisata dan aksesnya diperbagus dan lain sebagainya, sehingga karena kita kan Banyuwangi itu tinggal nyebrang selat aja udah Bali. Bali bisa di apa numpang promosi kami dari Bali kalau ada waktu lebih, atau bahkan kita promosi sendiri tentang Banyuwangi. Itu punya primadona kan Kawah Ijen. Itu ya kira-kira ya kenapa kita main-main begini deh. Salah satunya ya membuka wawasan, barangkali dengan bernavigasi, oh begini ini ternyata tempatnya bagus. Dan gini ya teman-teman, kadang mungkin ada yang berpikir apa sih gunanya navigasi deh. Jangan salah, tapi kalau untuk kaya ya jangan usah punya ilmu navigasi ya, ilmu ekonomi, ilmu hukum. Tapi kalau mau pengetahuan luas, itu sebenarnya ilmu navigasi itu banyak digunakan di berbagai sektor pekerjaan gitu. Apa aja coba? Apa kalau contohnya Pilot butuh nggak navigasi? Butuh. Pelayar butuh nggak navigasi? Pelaut. Ya itu. berarti nggak cuma di darat ya kalau Nah itu orang-orang itu butuh navigasi. TNI dalam mempertahankan negara ini, dia butuh navigasi. Dia harus punya ilmu navigasi. Kalau enggak dia nggak tahu batas-batas wilayahnya. Iya, patok-patoknya ya. Iya. Polisi nggak perlu lah. Polisi mah cukup di kantor aja kali. Brimob tuh yang ya, polisi Brimob perlu. Institusi lain. Nah, para pemangku pejabat, misalnya kayak bupati, gubernur, presiden, itu perlu dia harus ngerti navigasi. Presiden tahu luas negara ini berapa, mana batas-batas wilayahnya, itu mutlak presiden harus tahu. Gubernur harus tahu dia, gubernur Jawa Tengah, gubernur Jawa Timur, Jawa Barat, tahu mana batas-batas wilayahnya, sehingga kalau dia udah tahu batas wilayahnya, dia akan ngerti apa yang harus dikerjakan di wilayahnya. Gitu kan. Apa sih nih potensinya, seluas apa sih wilayahnya. Gitu. Nah, bupati juga begitu, Bupati Banyuwangi. Kalau nggak ngerti navigasi ya ngarang lah. Dia kan harus tahu luas wilayah Banyuwangi ini berapa, batas-batas zaman lalu. Ternyata di dalam Banyuwangi ini, di dalam Kabupaten Banyuwangi ini ada berapa sih? Ada Taman Nasional, Baluran, Alas Purwo, Marbetiri, ada Gunung, Raung, Ijen, Merapi, terus ada gunung-gunung kecil tuh Rante, Suket, dan lain sebagainya. Jadi kalau dia tahu dengan teritorialnya, wilayahnya, itu kan kaitannya dia ngerti navigasi dan geografi. Itu otaknya harus bisa berkembang. Oh ini begini, oh begini. Terus penjelajahannya tuh juga harus terstruktur. Misalnya mulai dari kecamatan yang paling barat, Kalibaru kan, Limor, terus Genteng, terus mana lagi tuh. Itu setiap kecamatan dan camat sendiri juga harus ngerti navigasi, luas wilayah kecamatannya, potensi yang ada di dalam kecamatan itu apa. Sampai lurah, RT itu harus ngerti navigasi. Kalau nggak ngerti lu ngapain? Luas wilayahnya itu menyangkut berapa warga yang tinggal di dalam wilayah itu, berapa jumlah jiwa, kepala keluarga dan sebagainya. Terus ngaturnya, lalu potensi apa yang ada di dalam wilayah yang sampean kuasai. Nah, terus belusukan tuh. Jadi kayak mengembangkan daerahnya itu potensinya apa itu dari navigasi. Gitu. Ya profesi yang paling sederhana aja lah sekarang yang udah mulai tren deh. Apa? Gojek. Itu kalau nggak karena dia pintar navigasi nggak mungkin tercipta aplikasi itu. Kayak kurir juga ya. Iya kan tahu dari mana mau kemana, nganternya kemana nih, jangan sampai nyasar nih. Nah itu ilmu navigasi basicnya adalah navigasi. Berawal dari navigasi. Iya. Jadi banyak gunanya, banyak manfaatnya. Nah itu obrolan habis makan itu. Jadi gitu ya teman-teman, apa yang sedang kita lakukan di sini itu kita bermain, tapi bermainnya itu gimana caranya saya meng-create dari main-main ini menjadi manfaat. Oke Jack, kita lanjut nanti di obrolan-obrolan di navigasi atau petualangan berikutnya. Lanjut turun. Ada jalan turun dong. Mana? Ya ikutin aja dulu. Terbuka. Itu ada tower tuh. Daerah Jember itu.
Berarti ada orang bang. Sedikit lagi bang. Aman aja. Ada. Turun. Yo. Pokoknya ke jalan babi aja terus tuh. Keluar dari makhluk aja. Rimbun. Terus kobon kopi lagi deh. Iya bang. Aman. Oke. Ini kita lewat kobon kopi gini. Nah, ini gimana orang bikinnya ya? Cara bikinnya? Kan bukan. Lerengnya terjal gini. Makanya jangan protes kalau harga kopi mahal ya. Itu loh piye. Kita padahal ke bukit itu doang deh. Tapi hutannya ampun ya. Parah. Kan nggak jauh dari situ kebun kopi deh. Tadi. Apa namanya, pinus tadi mana deh? Pinus. Oh ini ya. Oh dari sini. Iya tadi sebenarnya kita lurus juga. Aman-aman aja tuh. Kalau mau jalan gini enak banget ya, Jack. Mau jalan kayak tadi tuh di hutan, aduh rasanya pengen berantem aja. Air lah gitu, Jack. Ngopi terus sholat asar, Jack. Dan akhirnya tembus ke sini lagi. Tadi kita naik dari sana, ke sana ya kan. Sekarang timbulnya dari kanan ini. Oke, itulah asiknya navigasi. 1, 2, ini dia Raung. Wow. Itu jalur pendakian dari Wonorejo yang itu. Iya. Makanya mereka kan nggak dapat